Mungkin saya setiap ada waktu luang selalu mengingat dengan kegiatan-kegiatan di permainan juga ataupun permainan. Kalau membaca, tertarik nggak untuk membaca? Membaca, saya pribadi sih kurang tertarik. Kira-kira hal apa yang menyebabkan kamu kurang tertarik untuk membaca? Mungkin kita dari orang adalah opini orang lain. Menurut saya membaca itu terlalu membuang waktu karena membaca itu hanya ibaratnya hanya membuang waktu dan mungkin karena di setiap buku teman generasi sekarang ya lebih instan menggunakan Android daripada membaca buku jurnal. Jadi karena menggunakan Android atau AI sekarang kita sudah Oke, berarti mungkin karena membaca itu memaksakan. ya seperti untuk waktu yang mana. Minat baca adalah elemen penting dalam membangun generasi yang kritis dan berpengetahuan luas. Namun berdasarkan data UNESCO, tingkat literasi membaca Indonesia pada 2022 berada di peringkat 62 dari 70 negara yang disurvei, menandakan rendahnya budaya membaca di tanah air. Menurut data Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, rata-rata orang Indonesia hanya membaca 3-4 buku per tahun. Sementara rata-rata waktu membaca hanya sekitar 6 jam per minggu. Jika kebiasaan membaca ditingkatkan, dampaknya meliputi peningkatan kemampuan analisis, kreativitas, dan prestasi akademik siswa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang masalah-masalah yang dihadapi. Yang pertama itu berupa penggunaan gawai yang berlebihan. Pengaruh teknologi yang semakin meluas saat ini menyebabkan anak-anak lebih sering menghabiskan waktu luang mereka dengan bermain gadget berupa game ataupun media sosial. Ketergantungan pada gawai ini tidak hanya mengurangi waktu mereka untuk berliterasi, melainkan dapat menyebabkan menurunnya daya fokus mereka terhadap aktivitas lainnya. Selain itu, konten yang ditawarkan dari gawai ini lebih menarik secara visual dibandingkan buku, sehingga mereka merasa kurang tertarik untuk membaca buku. Yang kedua itu minimnya bacaan yang menarik. Ketersediaan buku di dalam perpustakaan itu mungkin tidak relevan dengan minat atau kebutuhan siswa pada saat ini, karena tidak sesuai dengan tren atau gaya hidup mereka. Hal ini mengakibatkan siswa merasa membaca itu adalah kegiatan yang membosankan dan tidak relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Ketersediaan bacaan yang inspiratif dan variatif juga mempersempit peluang siswa untuk mengeksplorasi berbagai topik yang menarik. Yang ketiga, ada metode belajar yang monoton. Pendekatan tradisional dalam pembelajaran membaca seringkali dianggap kurang kreatif dan tidak memotivasi siswa. Metode seperti membaca teks yang panjang tanpa interaksi, permainan atau diskusi yang mendalam membuat siswa merasa bosan. Sebagai hasilnya, cenderung kehilangan minat untuk melibatkan diri dalam kegiatan literasi. Kurangnya inovasi dan metode pengajaran juga mempersulit guru dalam menanamkan kebiasaan membaca sebagai aktivitas yang menyenangkan. Dampak yang ditimbulkan dari tiga permasalahan tadi ini bisa menghambat perkembangan literasi siswa secara keseluruhan. Jika tidak ditangani, hal ini dapat menyebabkan rendahnya kemampuan analisis, kreativitas, dan bahkan prestasi akademik siswa yang pada akhirnya mempengaruhi masa depan mereka di era yang sangat kompetitif. Ada beberapa pendekatan kreatif yang dapat diterapkan untuk meningkatkan minat baca siswa. Pertama yaitu sudut baca atau tematik di kelas. Sudut baca bertema adalah salah satu cara efektif untuk menciptakan lingkungan yang mendukung literasi. Guru dapat membuat sudut baca dengan dekorasi bertema tertentu seperti dunia, petualangan, luar angkasa, hutan ajaib, atau sejarah peradaban. Kedua, ada membaca interaktif. Sesi membaca interaktif bertujuan untuk melibatkan siswa secara aktif. Beberapa metode yang dapat diterapkan meliputi mengadakan sesi membaca bersama, di mana guru dan siswa membaca cerita yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa, seperti cerita moral atau kisah inspiratif. Lalu menerapkan teknik membaca dialogis, yaitu dengan mengajukan pertanyaan terbuka kepada siswa untuk menggali pendapat mereka atau mendorong mereka bertanya tentang isi cerita.
Poin ketiga ada penggunaan teknologi digital. Di era digital, teknologi menjadi alat yang efektif untuk menarik perhatian siswa terhadap literasi. Strategi yang dapat dilakukan meliputi memanfaatkan aplikasi e-book seperti Ipsuna, Storytel, atau platform digital lainnya untuk memperkenalkan siswa pada buku digital yang menarik. Lalu ada kompetisi membaca dan diskusi buku. Kompetisi dan diskusi merupakan cara efektif untuk membangun motivasi membaca dan keterampilan berpikir kritis siswa. Beberapa langkah meliputi mengadakan kompetensi, lalu membentuk kelompok diskusi buku untuk membahas isi buku. Yang terakhir ada proyek kreatif literasi, di mana proyek literasi memberi kesempatan kepada siswa untuk mengintegrasikan keterampilan kreatif dengan membaca. Membaca adalah sesuatu hal yang paling penting. Jika kita mempunyai hobi membaca atau antusias dalam membaca, hal ini dapat mengasah atau menambah wawasan kita. Karena fungsi membaca bukan hanya soal akademik saja, namun membaca ini sangat berguna. Untuk itu, hendaklah para pendidik menciptakan lingkungan literasi agar semakin berambisi untuk mensaru literasi. Karena literasi atau membaca itu adalah jendela dunia.